Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 1256-1260. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Yang Mulia Surgawimu, Si Tianjun, Qi Xiaoyu, dan yang lainnya memandang sosok yang berjalan keluar dari kegelapan dan tidak dapat menyembunyikan keterkejutan di hati mereka. Bahkan Yan Yunxi, guru bela diri surgawi, dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa iblis dalam hati Yang Mulia Surgawi Hao sebenarnya adalah Qin Mu. Hal ini terutama berlaku bagi Saint Woodcutter. Sebagai murid keduanya, Qin Mu selalu cerdas dan aneh. Dia melompat-lompat. Dia bahkan berpikir bahwa jika Qin Mu tahu tempatnya dan tidak membuat masalah, dia mungkin memiliki prestasi yang lebih tinggi. Namun, eksistensi terkuat di dunia saat ini, iblis hati, sebenarnya adalah Qin Mu. Ini benar-benar membuatnya merasa tak terbayangkan. Dari kondisi Yang Mulia Surgawi Hao saat ini, dia pasti terluka parah. Lukanya sangat parah sehingga dia sama sekali tidak dapat mengendalikan hati daunnya, itulah sebabnya iblis hatinya muncul tak terkendali. Jika dia dalam kondisi jernih, dia dapat mengendalikan iblis hatinya dan tidak membiarkan wilayah iblis kekosongan besar menciptakannya. Saint Woodcutter dengan cepat menentukan kondisi Celestial Venerable Hao. Dengan ekspresi aneh, dia berkata dengan suara rendah, Kaisar Agung memang kuat untuk melukai Celestial Venerable Hao sejauh ini. Namun, itu bukan sepenuhnya kemampuan Kaisar Agung. Seharusnya ada Founding Emperor dan Divine King Langwo yang mengambil kesempatan untuk melukainya. Iblis dalam hati Yang Mulia Surgawi Hao bukanlah Kaisar Agung atau Kaisar Langit, melainkan Qin Mu. Ekspresinya menjadi semakin aneh, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar tidak bisa membiarkan si kecil ini tahu tentang ini. Kalau tidak, bukankah ekornya akan mencapai langit? Dia pasti akan sangat senang dengan dirinya sendiri, dan dia bahkan akan mengejekku. Tepat saat dia berpikir sampai di sini, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan berbalik untuk melihat. Dia melihat bahwa tampaknya ada ruang yang bergetar di ngarai. Saint Woodcutter memeriksanya dengan matanya, dan tidak ada lagi perubahan di lembah ke-8. Apakah aku berfantasi? Dia menoleh dan menatap lembah gelap di depannya. Dia berbisik kepada Guan Cha, Yan Yunxi, dan yang lainnya, jika aku tidak salah, luka-luka Yang Mulia Surgawi Hao begitu parah sehingga dia berada di ambang kematian. Hanya dengan begitu dia tidak akan dapat mengendalikan hati daunnya dan melahirkan iblis hati Yang Mulia Surgawi. Kita memang memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Semua orang senang. Yan Yunxi memeriksa iblis hati Qin Mu dan memiringkan kepalanya untuk bertanya, Yang Mulia Surgawi Mu. Apa perbedaan antara dia dan Qin Mu? Setan hati Yang Mulia Surgawi dan Qin Mu jelas berbeda. Yang satu adalah ketakutan di hati Yang Mulia Surgawi Hao, dan yang lainnya adalah setan hati Qin Mu. Saint Woodcutter menjelaskan, di dalam hati Celestial Venerable Hao, Celestial Venerable Mu adalah musuhnya, iblis hatinya. Dia bertarung dengan iblis hati ini berkali-kali di dalam hati daunnya, tetapi dia tidak pernah berhasil membunuhnya. Dengan kata lain, setelah diperkuat olehnya, Celestial Venerable Mu hampir tidak memiliki kelemahan. Seni, jalan, dan keterampilan ilahinya hampir sempurna. Bisa dibilang, dia ragu-ragu sejenak dan berkata, dapat dikatakan bahwa Yang Mulia Iblis Hati Surgawi Mu adalah musuh paling sempurna yang pernah dibayangkan oleh Yang Mulia Hao, lawan yang paling sempurna. Semua orang tercengang. Xiu Song bergumam, bayi suci itu benar-benar memiliki kedudukan yang tinggi di hati Yang Mulia Surgawi Hao. Mungkin lebih tinggi dari yang Anda kira. Yan Yunxi ragu sejenak sebelum berkata, saya pernah mendengar bahwa Yang Mulia Surgawi Hao menciptakan 100 jurus untuk membunuh Yang Mulia Surgawi Mu. 100 jurus untuk membunuhmu adalah teknik dan seni ilahi yang diciptakan oleh Yang Mulia Surgawi Hao setelah ratusan ribu tahun. Itu diciptakan khusus untuk Yang Mulia Surgawi Mu. Dapat dilihat bahwa Kaisar Surgawi dan Kaisar Agung bukanlah musuh nomor satu di hati Yang Mulia Surgawi Hao. Adipati Langit dan Pangeran Bumi bahkan tidak diberi peringkat. Yang Mulia Surgawi Mu adalah musuh nomor satu. Saint Woodcutter batuk dan mengingatkan semua orang, kalian tidak boleh menceritakan masalah ini kepada murid kalian yang tidak berbakti. Dia selalu sombong. Jika dia tahu tentang ini, dia pasti akan menjadi lebih sombong lagi.
Itu akan merugikan kultivasi hati daunnya. Semua orang ingat bagaimana Kinmu selalu memiliki ekspresi, saya hanya nomor 2 di dunia, pada hari-hari biasa, dan mereka tidak dapat menahan perasaan bahwa mereka memiliki musuh bersama. Mereka mengangguk setuju dan berkata, Sein benar, tidak baik bagi tubuh dan pikiran untuk terlalu sombong. Kami tidak akan memberitahunya tentang ini. Pada saat itu, Bai Yujing dan Kinmu berjalan keluar dari lembah. Kinmu menatap dengan penuh semangat ke arah Celestial Venerable Heart Devil yang telah berjalan keluar dari lembah gelap. Dia tidak dapat menyembunyikan harga dirinya dan menatap Bai Yujing, ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia ragu-ragu. Bai Yujing mengerti dan memuji, Yang Mulia Surgawimu adalah nomor 1 di dunia. Bahkan Yang Mulia Surgawi Hao takut padamu. Kinmu berkata dengan rendah hati, aku hanya memukulinya saat dia lemah dan membiarkannya terbaring di ranjang sakitnya selama 1000 tahun. Aku tidak menyangka akan meninggalkan bayangan sebesar itu padanya. Ini bukan apa-apa. Bai Yujing merasa lega. Dia akan tenang jika dia menggoyangkan ekornya. Keduanya melangkah maju, dan Dewa Merah Qixia Yu mengirim seseorang untuk menguji kemampuan Celestial Venerable Heart Devil. Dewa itu berada di alam langit Numinous dan memiliki kemampuan yang luar biasa. Dia langsung menyerang Celestial Venerable Heart Devil. Ahli dari surga selatan ini mengolah dao agung api surgawi. Api memenuhi langit dan berubah menjadi lautan api yang melayang di langit. 10.000 naga berlarian di lautan api dan menerkam bersama-sama. Ledakan. Sebuah lubang besar muncul di tanah, dan iblis hati Yang Mulia Surgawimu dirobek-robek oleh para naga dan terbakar menjadi abu. Ahli surga selatan itu gembira dan berbalik untuk berkata, kemampuanmu tidak kuat, jadi kamu bisa masuk tanpa khawatir. Semua orang menghela napas lega. Jikamu, Dewa Surgawi Iblis Hati yang lahir di alam void besar, sama sulitnya dengan Kinmu, itu akan menjadi masalah bagi mereka. Berita tentang Kinmu yang bertarung dengan lonceng reinkarnasi Putra Surga Yin telah lama menyebar ke seluruh kamp utama surga. Sebagai petinggi surga, mereka tentu tahu tentang hal itu. Mereka bahkan memikirkan cara untuk menghadapi Kinmu, tetapi mereka tidak dapat menemukan cara untuk membunuhnya. Jelaslah bahwa Yang Mulia Surgawi Hao tidak tahu kemampuan apa yang dimiliki Kinmu saat ini. Iblis hatinya Kinmu tidak seaneh Kinmu yang asli. Ahli langit selatan itu memimpin dan berjalan ke lembah yang gelap. Dia mengangkat telapak tangannya dengan lembut, dan matahari yang besar muncul dari telapak tangannya. Namun, tempat ini sangat aneh, dan cahayanya tidak bisa bersinar jauh. Kegelapan tampaknya mampu menelan cahaya, memaksa orang-orang untuk waspada. Pada saat ini, ahli langit selatan menghentikan langkahnya. Dia melihat seorang dewa surgawi iblis hati lainnya berjalan keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam cahaya mataharinya. Iblis hati Yang Mulia Surgawi Hao melahirkan Yang Mulia Surgawimu yang lain. Pakar langit selatan itu tidak dapat menahan tawa. Kalau begitu, aku akan mengantarmu. Dia melakukan hal yang sama dan mengeksekusi seni ilahinya sekali lagi. Tepat saat lautan api membumbung ke langit, sosok-sosok di belakang iblis hati Celestial Venerable-mu tiba-tiba bergerak. Dalam sekejap, ratusan iblis hati bergegas keluar. Ratusan Yang Mulia Surgawi iblis hatimu menghunus pedang mereka, dan cahaya pedang menerobos lautan api dan 10.000 naga, langsung menuju ke wajah ahli surga selatan. Ahli langit selatan itu buru-buru menutupi wajahnya dan meraung. Sebuah istana surgawi muncul di belakangnya, dan roh primordialnya berdiri di depan aula langit Numinous. Seni ilahinya meledak dan berubah menjadi kristal api surgawi yang tumbuh ke segala arah untuk melindungi tubuhnya. Selama ada yang menyentuh kristal api surgawi ini, api surgawi akan meledak dan menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Suara desisan. Cahaya pedang itu benar-benar menembus kristal api surgawi, tetapi tidak meledak. Seolah-olah yang melewatinya juga merupakan api. Mengangkat pedang bencana, ahli langit selatan itu tercengang. Ratusan cahaya pedang menusuk tubuhnya. Mereka tidak menebas roh primordial di istana surgawinya, tetapi pada harta karun ilahinya. Ketika cahaya pedang memasuki tubuhnya, itu bukanlah sesuatu yang bisa ia lawan. Ketakutan tumbuh di hati ahli langit selatan itu, dan cahaya pedang itu menebas harta karun ilahi jembatan ilahi miliknya. Ratusan cahaya pedang berputar di sekitar jembatan ilahi, dan jembatan itu runtuh. Ini adalah pedang menghadapi bencana. Pada saat berikutnya, cahaya pedang menyapu harta karun ilahi makhluk surgawi dan menghancurkan benua 6 arah. Ia menyapu bintang 5 elemen, menghancurkan embrio roh, menghancurkan 7 bintang, memutuskan hidup dan mati, dan menghancurkan semua harta karun ilahinya. Ahli langit selatan itu kehilangan kendali atas istana surgawinya dan meledak dengan keras.
Energi dahsyat dari istana surgawi itu mengalir keluar dan mengubah roh primordialnya menjadi abu. Energi istana surgawi meledak, langsung mengaktifkan seni ilahi api surgawinya. Ledakan kedua menyusul. Kristal api surgawi dalam seni ilahi api surgawinya dibangun dari aljabar makroskopis dan tidak melibatkan aljabar mikroskopis, jadi ada kekurangan besar, tetapi kekuatannya juga luar biasa. Kekuatan mengerikan dari api surgawi itu tercurah ke segala arah, dan ketika kedua ledakan itu bersatu, kekuatannya bisa dikatakan menghancurkan dunia. Langit sekecil apapun akan hancur menjadi abu. Akan tetapi, saat energi itu meledak, tubuh mental Demon Celestial Venerable-mu berkedip-kedip, dan seni teleportasi ilahi pun meledak, lenyap tanpa jejak sebelum kekuatan ledakan itu tiba. Kisyayu dan yang lainnya tidak dapat menyelamatkannya tepat waktu dan buru-buru mengerahkan seni bela diri mereka untuk memblokir ledakan tersebut. Cahaya dari ledakan ahli langit selatan bersinar, dan benar-benar menerangi lembah yang gelap. Semua orang melihat ke dalam lembah, dan mereka melihat bahwa jalan di sini berkelok-kelok dan dipenuhi bebatuan gunung. Yang mulia iblis hati yang tak terhitung jumlahnya melintas di sekitar lembah, menggunakan seni ilahi teleportasi dan seni ilahi lainnya untuk menghindari kekuatan ledakan. Semua orang tercengang. Ada begitu banyak iblis mental pemuja surgawi di lembah gelap itu sehingga kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Seberapa dahsyat ledakan tadi? Namun, Celestial Venerable-mu dan mental Demon Celestial Venerable berhasil menghindarinya. Jelaslah bahwa kemampuan mereka luar biasa. Semua orang juga melihat banyak sekali iblis mental Celestial Venerable-mu berkumpul bersama, masing-masing mengeluarkan jurus ilahi. Itu pasti semacam jurus ilahi pemurnian. Jelas, para iblis ini sedang memurnikan sesuatu. Seberapa takut Yang Mulia Surgawi Hao terhadap Yang Mulia Surgawimu? Tepat saat Si Tianjun mengatakan ini, dia tersadar dan segera menutup mulutnya. Yan Yunxi tercengang saat bergumam, mungkinkah para iblis mental Yang Mulia Surgawimu berkumpul bersama untuk memurnikan Yang Mulia Surgawi Hao? Cahaya dari ledakan itu berangsur-angsur meredup, dan lembah itu kembali menjadi gelap. Dalam kegelapan itu, sepasang mata bersinar dengan cahaya gelap sebelum akhirnya tertutup oleh kegelapan. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka semua merasakan bulu kuduk mereka merinding. Apa yang kamu lihat? Saint Woodcutter menatap dengan mata terbuka lebar saat ia mencoba yang terbaik untuk melihat ke dalam lembah. Namun, tingkat kultivasinya lebih rendah, dan ledakan itu hampir membutakannya. Karena itu, ia menutup matanya. Ketika ledakan itu mereda, dia membuka matanya dan kehilangan pemandangan mengerikan itu. Guru bela diri surgawi Zuocha memberitahunya apa yang telah dilihatnya dan berkata, para iblis mental Yang Mulia Surgawimu kemungkinan besar sedang menjebak Yang Mulia Surgawi Hao dan bersiap untuk memurnikannya. Aku melihat tanda-tanda dao yang samar-samar berkedip di dalamnya. Itu pasti segel yang digunakan oleh Yang Mulia Surgawi Hao untuk melawan iblis mental ini. Saint Woodcutter tercengang. Setelah beberapa saat, dia berteriak, Yang Mulia Surgawi Hao pingsan. Semua orang memandangnya. Saint Woodcutter menenangkan dirinya dan berkata, Yang Mulia Surgawimu adalah iblis hati Yang Mulia Surgawi Hao. Dengan begitu banyak dari mereka di sini, itu berarti hati dao Yang Mulia Surgawi Hao telah benar-benar lepas kendali. Hanya dalam satu situasi hati dao Yang Mulia Surgawi akan benar-benar lepas kendali. Yaitu, dia pingsan. Luka-lukanya jauh lebih serius dari yang kita bayangkan. Sekalipun semua orang di surga menjulukinya sebagai pencuri ayam dan mengejeknya sebagai pencuri tua yang menari-nari setelah mendengar suara ayam, semua orang sangat yakin dengan penilaian Santo penebang kayu. Dewa Merah Kisyayu dan Simu Hong saling berpandangan sebelum mengalihkan pandangan. Mereka punya dua tujuan untuk mencari Yang Mulia Surgawi Hao. Jika Yang Mulia Surgawi Hao masih punya banyak kekuatan, mereka akan menyelamatkannya dan melawan Yan Yunxi, guru bela diri surgawi, dan para ahli penciptaan. Jika Yang Mulia Surgawi Hao terluka parah, mereka akan menyingkirkannya. Berdasarkan penilaian Saint Woodcutter, hanya ada satu motif yang tersisa, yaitu untuk menyingkirkan Yang Mulia Surgawi Hao dan menghilangkan rintangan bagi Yang Mulia Surgawi di belakang mereka. Iblis-iblis dalam hati ini mencoba membunuh Yang Mulia Surgawi Hao. Sebagai rakyat, bagaimana mungkin mereka tidak cukup berani untuk maju? Si Tianjun menghela napas dan berkata, Yang Mulia Surgawi Hao, tunggu aku menyelamatkannya. Semua orang menyerbu ke lembah gelap satu demi satu, dan Dewa Merah Kisyayu berkata dengan sungguh-sungguh, Ki iblis di lembah itu terlalu kuat, dan sifat iblisnya terlalu kuat. Semua orang, bangkitkan semangat kalian dan laksanakan nir pikiran maupun tanpa pikiran. Jangan tarik iblis keluar dari hati kalian. Dia mengeksekusi harta karunnya, yaitu tahta kaisar, dan gukin kuno terbang di sekelilingnya. Senar gukin bergerak sendiri,
dan alunan lagu ilahi dimainkan untuk melindungi sekelilingnya. Si Tianjun, Yan Yunxi, guru surgawi seni bela diri, dan lainnya juga menggunakan berbagai metode untuk melindungi diri mereka sendiri. Istana surgawi di belakang kepala semua orang bergoyang saat cahaya ilahi meledak. Mereka mencoba yang terbaik untuk menghilangkan ki iblis dan sifat iblis saat mereka dengan hati-hati menjelajahi lembah. Akan tetapi, meskipun mereka merupakan makhluk teratas di dunia, cahaya suci yang memancar dari istana surgawi mereka tidak dapat sepenuhnya menerangi lembah ini. Ketika cahaya ilahi bersinar, cahaya pedang tiba-tiba terbang dan menghancurkan cahaya ilahi. Di pinggiran mereka, lebih banyak cahaya pedang muncul, menebas cahaya suci mereka. Pedang yang mengalir itu seperti gelombang ikan di laut, dan ikan-ikan perak yang tak terhitung jumlahnya berenang di sekitarnya, menyebabkan area yang dilindungi oleh cahaya suci mereka menjadi lebih kecil. Begitu banyak yang mulia surgawimu. Semua orang menggertakkan gigi. Celestial Venerable Mental Demon bukanlah lawan mereka, jadi mudah untuk menyingkirkannya. Namun, kemampuan belajar Celestial Venerable Mental Demon ini sangat kuat, dan mereka pandai beradaptasi. Saat mereka melancarkan gerakan mereka untuk kedua kalinya, mereka menyadari bahwa seni bela diri mereka telah dihancurkan oleh Yang Mulia Surgawimu. Tidak apa-apa jika itu adalah Mu, tetapi inti masalahnya adalah bahwa para Yang Mulia Surgawi ini hanyalah iblis di dalam hati mereka. Mereka sangat sulit dihadapi. Semuanya, jangan berpisah, teriak si Tianjun. Tiba-tiba, banjir cahaya pedang datang bergulung-gulung seperti naga besar yang berkelok-kelok masuk dan keluar dari lembah. Si Tianjun menerima cahaya pedang secara langsung, dan tiba-tiba dia merasakan beberapa cahaya pedang menebas harta karun ilahinya. Dia tidak bisa menahan rasa dingin di tulang punggungnya, dan dia buru-buru menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi cahaya pedang yang telah menyerang harta karun ilahinya. Dia berteriak dengan tegas, hati-hati dengan pedang menghadapi bencana miliknya. Dia kebingungan, dan gerakannya tidak stabil. Banjir cahaya pedang segera memisahkan semua orang. Mengusir pedang bencana yang telah menyerang tubuhnya, dia melambaikan tangannya dan alu itu terbang keluar. Alu itu menjadi lebih tebal, lebih besar, dan lebih tinggi, seperti pilar besar. Di permukaan pilar, semua jenis rune muncul dan menutupi tanah dengan suara mendesing. Setelah itu, semua jenis rune terhubung untuk membentuk rantai tanda Dao besar. Rantai saling bersilangan, dan di tempat rantai melingkar, terbentuklah alu-alu raksasa yang jatuh dari atas tanah. Alu-alu itu terangkat dari tanah dengan suara gemuruh, dan area yang dicakup pun menjadi lebih luas. Heaven Sovereign memasang ekspresi serius saat dia menginjak rantai Grid Dao dan melangkah maju. Setiap kali dia melewati jarak aman, alu Demon Fall akan lenyap. Bahkan dia, salah satu dari 4 Raja Surgawi Agung di surga, harus berhati-hati di lembah gelap ini. Celestial Venerable Mental Demon-mu terus-menerus menerobos rantai Dao besarnya dan terikat oleh rantai Dao besar tersebut. Rune pada alu penakluk iblis bergetar dan menghancurkan Celestial Venerable Mental Demon yang menyerbu. Si Tianjun. Akhirnya ia bertemu dengan seorang praktisi kuat alam langit luminous di bawah komandonya. Jenderal suci itu berlumuran darah dan nyaris tidak mampu menopang tubuhnya dengan senjata sucinya. Ia sangat menderita. Raja Langit Si melangkah maju dengan cepat dan menggunakan rantai Dao agung dari alu penakluk iblis untuk melindunginya. Ia berkata dengan sungguh-sungguh, "Datanglah ke sisiku. Aku rasa Yang Mulia Iblis Mental dan Yang Mulia-mu tidak akan mampu menyerbu tempat ini. Kita hanya perlu mendirikan kemah selangkah demi selangkah untuk mendekati Yang Mulia Hao." Saat mereka berdua semakin dekat, teriakan seorang ahli penciptaan terdengar dari kegelapan di luar. Hati-hati, Celestial Venerable Mental Demon tidak hanya ahli dalam ilmu pedang, dia juga ahli dalam transformasi. Waspadalah terhadap seni ilahi penciptaannya. Si Tianjun tercengang. Tiba-tiba dia mendengar suara desiran dan melihat ujung pedang mencuat dari dadanya. Dengan gerutuan, alu itu menghancurkan Jenderal Dewa. Ekspresinya muram saat dia mencabut pedang suci yang tertancap di dadanya dan menyapu bersih cahaya pedang yang mencoba memutuskan jembatan sucinya. Dia masih dihantui rasa takut. Tiba-tiba, banyak sekali iblis hati Yang Mulia Surgawimu menyerang rantai Dao agungnya dari alu penakluk iblis dan menyerang dengan panik. Raja Langit Si mengeksekusi alu penakluk iblis untuk membunuh semua penyusup. Ekspresinya menjadi lebih serius. Para iblis hati mulia surgawi ini benar-benar telah melihat melalui tanda-tanda Dao besar dari alu penakluk iblisnya dan memecahkan tanda-tanda Dao. Jelaslah bahwa Yang Mulia Surgawimu telah menemukan cara untuk menghadapinya. Sekarang setelah dia ditusuk oleh pedang itu, kekuatannya telah rusak. Jika iblis di dalam hatinya menghancurkan alu penangkal iblisnya, itu pasti akan menjadi pertempuran berdarah.
Yang Mulia Iblis Hati dan Yang Mulia Mu bekerja sama untuk menembus pola Dao Alu. Ketika mereka mencapainya, Raja Langit Si mengeluarkan raungan tumpul dan sepenuhnya melepaskan kultivasinya saat ia bertarung dengan sekuat tenaga. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dia membunuh banyak sekali iblis hati mulia surgawi dan akhirnya memaksa mundur iblis mental yang tersisa. Tubuhnya penuh darah dan luka. Si Tianjun terengah-engah saat mendengar suara langkah kaki. Dua jenderal dewa berjalan keluar dari kegelapan dan mendekatinya. Tubuh mereka juga berlumuran darah. Raja Surgawi, kami akhirnya menemukanmu. Kami, wah, si Tianjun berbalik dan mengayunkan alunya, menyebabkan salah satu kepala meledak. Dengan serangan lain, dia membunuh jenderal dewa lainnya dan mencibir. Menggunakan trik yang sama lagi. Kamu meremehkanku, si Muhong. Setelah menyingkirkan keduanya, dia melihat dua mayat tergeletak di tanah tanpa ada perubahan. Jelas bahwa mereka benar-benar bawahannya. Si Tianjun tercengang, dan ekspresinya berubah sangat buruk. Dia meraung dan terus berjalan ke dalam kegelapan sambil memegang alu. Dalam kegelapan, terdengar jeritan memilukan. Tidak diketahui apakah itu jeritan dari Celestial Venerable Heart Devils sebelum dia meninggal atau orang lain telah diracuni. Tampaknya ada musuh yang bersembunyi di mana-mana di lembah gelap ini. Saint Woodcutter dan Dewa Harimau Hitam sangat gugup. Heart Devil Celestial Venerable Mu baru saja membubarkan Yan Yunxi dan yang lainnya, meninggalkan mereka sendirian. Meskipun Saint Woodcutter sangat cerdas, dia tidak berdaya melawan Heart Devil Celestial Venerable Mu ini. Tuan dan pelayan itu menatap kegelapan di sekeliling mereka dengan ketakutan, tidak berani bergerak. Guan Cha akan menemukan kita. Santo penebang kayu menghibur Dewa Harimau Hitam dan berkata dengan suara rendah, meskipun dia selalu memukulku, dia sebenarnya sangat peduli padaku. Pada saat ini, terdengar suara langkah kaki dari kegelapan. Saint Woodcutter melangkahi kapak besar itu dan menatap dengan gugup ke arah suara langkah kaki itu. Seorang iblis hati mulia surgawi berjalan keluar dari kegelapan, memegang pedang suci seraya menatap mereka dengan tenang. Pada saat yang sama, langkah kaki terdengar dari belakang mereka. Seorang dewa surgawi iblis hati lainnya muncul dan mengelilingi mereka satu demi satu. Saint Woodcutter dan Dewa Harimau Hitam saling membelakangi saat mereka bersiap untuk bertempur. Namun, keduanya tahu bahwa ini akan menjadi hari kematian mereka. Dua dewa surgawi iblis hatimu melangkah maju bersamaan. Tubuh mereka bergerak maju satu demi satu, cahaya pedang di tangan mereka bagaikan air terjun. Saint Woodcutter dan Dewa Harimau Hitam merasakan keputusasaan di hati mereka. Kedua kemampuan Heart Devil Celestial Venerable Mu terlalu kuat, dan mereka tidak sebanding dengan mereka. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Cahaya darah muncul, dan cahaya pedang lenyap. Sang penebang kayu dan Dewa Harimau Hitam membuka mata mereka dan melihat salah satu dari mereka, Yang Mulia Iblis Hati, membunuh yang lain. Ia mengibaskan noda darah di pedangnya dan berjalan tanpa suara ke dalam kegelapan. Dewa Harimau Hitam itu tertegun, tetapi si penebang kayu tiba-tiba tersadar. Muer, Celestial Venerable Heart Devil, itu bahkan tidak berbalik dan lenyap dalam kegelapan. Saint Woodcutter mengerutkan kening sedikit dan berkata dengan suara rendah, sepertinya itu benar-benar dia. Dia juga datang ke sini. Cahaya pedang tiba-tiba muncul dalam kegelapan, dan Saint Woodcutter dan Dewa Harimau Hitam mengikuti cahaya pedang itu. Tanah dipenuhi dengan mayat-mayat Celestial Venerable Heart Devil. Si penebang kayu semakin yakin bahwa di antara puluhan ribu iblis hati dan Yang Mulia Surgawi Mu di lembah gelap ini, memang ada satu Kinmu yang sejati. Di sini, dia bagaikan ikan di air. Dia tidak berhati-hati seperti mereka, takut dikelilingi oleh setan hati. Si penebang kayu dan Dewa Harimau Hitam mengikuti Kinmu dalam kegelapan. Setelah berjalan puluhan mil, mereka menghadapi serangan yang tak terhitung jumlahnya dari kegelapan, tetapi selalu ada orang yang membantu mereka menghalangi semua serangan dari kegelapan. Tiba-tiba, suara guru bela diri surgawi Zuo Cha terdengar dari depan, dan si penebang kayu dan Dewa Harimau Hitam bergegas mendekat. Seperti yang diduga, Guan Cha dan Niu Sanduo bertarung dengan sekuat tenaga dan telah membunuh cukup banyak iblis hati mulia surgawi. Ketika Guan Cha melihat mereka, dia menghela napas lega dan berkata, penebang kayu, kemana kau lari? Kami telah mencarimu sejak lama dan mengira kau sudah mati. Saint Woodcutter berkata sambil tersenyum, kami tetap di tempat kami dan menunggumu menyelamatkan kami. Kami tidak menyangka kau akan datang ke sini. Iblis-iblis di dalam hati itu memasang formasi teleportasi di mana-mana, dan ketika Sanduo dan aku secara tidak sengaja melangkah ke dalam formasi itu, kami dipindahkan ke sini. Mereka benar-benar memasang penyergapan di sini. Guan Cha dan Niu Sanduo juga penuh luka.
Iblis-iblis ini penuh tipu daya dan sangat kuat. Yang mulia surgawimu di hati yang mulia surgawi Hao memang lebih kuat dari bocah nakal Kinmu. Santo penebang kayu menggelengkan kepalanya dan berkata, iblis di hati yang mulia surgawi Hao jauh lebih rendah daripada Muer yang asli. Zuocha tercengang, tetapi dia tidak bertanya lebih lanjut. Tempat ini tidak jauh dari tempat yang mulia surgawi Hao berada. Aku hanya mendengar alunan sitar dan suara keledai. Qixia dan guru surgawi Zizi mungkin tidak jauh di depan. Ayo cepat, guru surgawi Zizi tidak sebanding dengan Dewa Merah Qixia. Saint Woodcutter menatap ke dalam kegelapan. Kinmu seharusnya masih berjalan dalam kegelapan, diam-diam melindungi yang lain. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya menemukan Xiu Zong. Xiu Zong terpisah dari Kennu, dan para ahli penciptaan yang dibawanya menderita banyak korban. Hanya 2 hingga 3 orang yang tersisa. Yang mengejutkan mereka adalah Xiu Zong sudah menemukan Yan Yunxi. Namun, Yan Yunxi dan Lu Zeng terluka parah dan jatuh ke tanah. Xiu Zong meletakkannya di telapak tangannya, dan Yan Yunxi terengah-engah. Aku bertemu Bai Yujing dan dipukuli oleh wanita gila ini. Tidak mudah bagiku untuk melarikan diri. Bukankah Bai Yujing sangat menyukaimu? Guru bela diri surgawi Guancha bingung. Yan Yunxi tidak menjelaskan lebih lanjut. Ketika wanita gila itu ingin membunuhku, seorang iblis hati surgawi yang muliamu menyelamatkanku. Kennu bergegas mendekat dan berkata, aku bertemu dengan setan hati yang mengatakan kalian ada di sini. Saint Woodcutter berkata, itu Muer. Dia juga datang ke sini. Aku rasa para Heart Devil Celestial Venerable-mu juga memperlakukannya sebagai iblis mental. Semua orang saling memandang. Niu Sanduo berkata, dia menyamar sebagai iblis hati dan bercampur dengan iblis hati Celestial Venerable-mu ini. Sungguh menarik, guru bela diri surgawi Zucha menatapnya, dan Niu Sanduo segera kembali ke dirinya yang biasa dan jujur. Namun, dia juga suka mengambil risiko, terutama saat berada di samping Kinmu. Akhirnya, mereka tiba di tempat di mana yang mulia surgawi Hao pingsan. Ada banyak sekali iblis batin dan yang mulia surgawi Mus yang mengelilingi kepompong besar cahaya ilahi. Mereka mengupas sutra dari kepompong itu, berencana untuk menyerangnya. Mereka telah membuka jalan di kepompong itu, dan tidak diketahui seberapa dalamnya. Namun, beberapa mental Demon Celestial Venerable-mu telah masuk dan tidak keluar hidup-hidup. Ini adalah kepompong Dao Agung milik Yang Mulia Surgawi Hao. Teriak si Tianjun saat melihat ini. Dia bertemu dengan Dewa Merah Qixia, dan keduanya bekerja sama untuk bergegas ke sini. Tiba-tiba, bahasa iblis samar keluar dari hati iblis. Hati iblis dan Yang Mulia Surgawimu benar-benar mundur dan menghilang ke dalam kegelapan. Kepompong Dao Agung Yang Mulia Surgawi Hao tidak lagi terhalang. Semua orang melihat kepompong yang dibentuk oleh Dao besar. Meskipun jalan telah dibuka oleh Yang Mulia Surgawimu dan iblis hati, jalan itu masih dipenuhi dengan aura berbahaya. Dengan begitu banyak setan dalam dan Yang Mulia Mus Surgawi yang tidak menyerang bagian terdalam dari kepompong Dao besar, perjalanan mereka mungkin akan sangat berbahaya. Semua orang menenangkan diri, dan penguasa langit si tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Wen Tiange adalah pria yang setia dan benar, setia kepada langit dan rakyat yang setia. Kalau begitu, Saudara Wen dapat memimpin jalan menuju kepompong ini. Bagaimana menurutmu, Saudara Wen? Si penebang kayu berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu, aku akan memimpin jalan untuk semua orang. Semua orang menghela napas lega. Meskipun tingkat kultivasi si penebang kayu tidak tinggi, kebijaksanaannya luar biasa. Hanya dia yang bisa memecahkan niat membunuh yang tersembunyi dalam kepompong Dao besar milik Yang Mulia Surgawi Hao. Si penebang kayu melangkah maju dan berjalan ke dalam lubang tempat kepompong Dao Agung berada. Dia memeriksa tanda-tanda Dao pada kepompong itu secara terperinci. Benda-benda seperti sutra ini terbentuk dari Dao Agung yang ditumpahkan oleh Yang Mulia Surgawi Hao saat dia tidak sadarkan diri. Benang pola Dao ini pasti karena luka-luka Yang Mulia Surgawi Hao terlalu parah. Tubuh jasmaninya tidak dapat menampung Dao Agung langit dan bumi, jadi itu menjadi beban bagi tubuhnya. Itulah sebabnya itu dikeluarkan dari tubuhnya. Si penebang kayu bergumam, dari struktur terperinci tanda-tanda Dao besar ini, tanda-tanda Dao terbentuk dari istana surgawinya. Istana surgawi yang berbeda membentuk kepompong Dao yang berbeda. Ini adalah lapisan pertama kepompong Dao. Semua orang mengikutinya dan mendengarkan dengan bingung. Garis Dao berubah menjadi bentuk kepompong. Sebelumnya, sejumlah besar iblis mental mulia surgawi telah mati di sini. Mereka berjalan melewati mayat-mayat ini, dan untuk menghancurkan kepompong Dao, iblis mental mulia surgawi telah menderita banyak korban.
Yang aneh adalah bahwa mental Demon Celestial Venerable Mu ini juga membentuk kepompong dan tergantung terbalik di lorong. Semua orang menghindari mayat-mayat ini, dan beberapa iblis hati masih hidup. Mereka ditusuk oleh Dao dalam kepompong dan menatap mereka. Hehe, penampakan yang mulia surgawimu, Lu Zeng tertawa. Mereka tidak berjalan jauh ketika mereka melihat kepompong Dao kedua. Saint Woodcutter terus memeriksanya secara rinci. Kepompong Dao diiris paksa oleh iblis hati, menciptakan lorong yang langsung menuju ke kedalaman kepompong Dao. Menurut alam kultivasi yang mulia surgawi Hao, kepompong Dao-nya seharusnya terbagi menjadi 35 lapisan. Namun, yang mulia surgawi Hao adalah putra kaisar surgawi dan Nyonya Yuanmu. Dia ahli dalam kibawaan kaisar surgawi dan Dao besar reruntuhan akhir Nyonya Yuanmu. Dia menatap Celestial Venerable Mental Demon dan Celestial Venerable Mu, yang terbungkus dalam kepompong dan tergantung terbalik di terowongan. Dengan ekspresi serius, dia berkata dengan suara rendah, Ki pertama Conate adalah 1, maka Dao besar dari reruntuhan akhir adalah 0. 1, 0, 0, 1 pasti ada semacam trik di balik ini. Pencuri ayam Bao, bisakah kamu melakukannya? Si Tianjun tak kuasa menahan diri untuk berteriak, jika kita tak bergerak maju, jika yang mulia surgawi Hao pulih. Dia berhenti berbicara. Tatapan Dewa Merah Qixia Yu berkedip, dan cahaya warna-warni meluap dari tubuhnya. Dia seperti burung phoenix 9 warna yang menyebarkan cahaya warna-warni. Dia telah mengganti pakaian dan wajahnya. Dia memakai mahkota di kepalanya dan mengenakan kemeja lengan pendek serta rok hitam. Berbagai macam perhiasan tergantung di tubuhnya, membuatnya tampak seperti gadis desa dari bumi barat alam primordial. Penampilan aslinya sama sekali tidak terlihat. Raja Langit Si tercengang dan mengubah penampilannya. Bagaimanapun juga, dia adalah Raja Langit dari surga. Jika dia tidak membunuh Yang Mulia Surgawi Hao, dia pasti akan dibunuh oleh Yang Mulia Surgawi Hao. Saint Woodcutter masih memeriksa Celestial Venerable Heart Devil yang tergantung di terowongan. Tiba-tiba dia mengeluarkan kapak besarnya dan mencoba memotong kepompong yang melilit Heart Demon. Namun, kepompong ini sangat kuat, dan dia tidak bisa memotongnya meskipun sudah berusaha sekuat tenaga. Biar aku saja. Yan Yunxi menahan luka-lukanya dan melangkah maju. Dengan ayunan pedangnya, dia memotong kepompong itu. Benang-benang halus di dalam kepompong itu benar-benar melambai seperti tentakel dan menerkam ke arahnya. Yan Yunxi terkejut, cahaya pedang menyala, dan dia mendengar serangkaian suara berdenting. Benang-benang yang sangat kuat itu benar-benar bertabrakan dengan pedang harta karunnya, menciptakan percikan api. Yan Yunxi memutuskan benang-benang halus ini dan sedikit mengernyit. Bai Yujing telah melukainya terlalu parah. Kali ini, lukanya kembali pulih, dan dia merasakan sakitnya kambuh. Namun, yang aneh adalah ketika pedangnya bertabrakan dengan benang-benang halus itu, dia samar-samar bisa merasakan bahwa sebagian ki vitalnya tampaknya telah hilang karenanya. Zizi, apakah kamu merasakan sebagian ki vitalmu hilang? Tanya si penebang kayu. Yan Yunxi mengangguk dan berkata, benang halus ini aneh. Saint Woodcutter berkata, pisahkan mental Demon Celestial Venerable Mu ini dan lihat apakah tubuhnya juga dipenuhi benang-benang halus. Aku punya dugaan yang buruk dan perlu memverifikasinya. Orang tua terkutuk, orang tua Bao, yang mulia surgawimu, yang masih hidup, berteriak dengan marah, tunggu aku keluar dan memakanmu. Yan Yunxi mengayunkan pedangnya dan mengiris perut yang mulia surgawimu. Yang keluar bukanlah jantung, hati, limpa, paru-paru, dan ginjalnya, melainkan benang-benang halus yang tak terhitung jumlahnya. Benang-benang halus itu bagaikan ular-ular halus yang tak tertandingi saat mereka menerkam Yan Yunxi. Yan Yunxi memutuskan benangnya dan mengerutkan keningnya semakin dalam. Yang lain juga mengerutkan kening, dan Niu Sanduo bergumam, orang-orang ini memiliki benang halus di tubuh mereka, apa artinya ini? Sesuai dengan yang diharapkan, Saint Woodcutter berkata, ini adalah efek dari 0 dan 1. Dao Agung Reruntuhan Akhir milik Celestial Venerable Hao adalah 0, dan Dao Agung Reruntuhan Akhir melahap semua hal, menyebabkan Dao Agung itu tidak ada lagi. Dao Agung itu melahap energi dalam tubuh Celestial Venerable Mu. Ki pertama Conate adalah 1, dan berubah dari 0 menjadi 1, mengubah energi Celestial Venerable Mu. Celestial Venerable Hao memang tidak sadarkan diri, tetapi dia pingsan dengan sengaja. Semua orang terkejut. Saint Woodcutter melanjutkan, dia sengaja membawa sepotong kehampaan yang runtuh ke tanah kehampaan besar dan mengubahnya menjadi wilayah iblis kehampaan besar. Dia berencana untuk memanfaatkan keanehan wilayah iblis kehampaan besar untuk membiarkan iblis hatinya meminjam keanehan wilayah iblis kehampaan besar untuk menjadi kenyataan dan menelan energi iblis hati, memungkinkan dirinya pulih secepat mungkin.
Dia meminjam proses dari nol menjadi satu untuk menyembuhkan luka Dao-nya. Dia hanya perlu melahap dan memurnikan kepompong Dao ini setelah menelan iblis mental yang mulia surgawi. Dia kemudian akan pulih ke kondisi puncaknya dan bahkan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ekspresi semua orang berubah drastis saat mereka menatap lorong yang dalam itu dengan sedikit keraguan. Tiba-tiba, si Tianjun tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan keras, "Bagus, kalian pemberontak, kalian benar-benar mencoba membunuh Yang Mulia Surgawi Hao. Aku, si Muhong, sangat setia dan secara khusus datang untuk melindungi kalian." Dia orang yang saleh, dan orang-orang menghormatinya serta mengaguminya. Saint Woodcutter meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Yang Mulia Surgawi Hao masih tidak sadarkan diri, jadi dia tidak akan bisa mendengarmu. Jika dia sudah bangun, tidak akan ada begitu banyak iblis hati, Yang Mulia Surgawimu, yang datang untuk mati, dan dia tidak akan membiarkan kita datang ke sini. Dia dapat mengendalikan 35 kepompong Dao Surgawi untuk menyerang kita." Dewa Merah Qixia Yu mengangguk dan berkata, "Sekarang, kepompong Dao ini hanya akan membalas ketika diserang. Ini berarti Yang Mulia Surgawi Hao masih tidur." Ekspresi Heaven Sovereign tidak berubah. "Saudara Dao benar, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Ketebalan kulitnya sungguh mencengangkan. Saint Woodcutter berkata, "Apakah kita kawan atau lawan tergantung pada kemungkinan membunuh Celestial Venerable Hao. Kalau begitu, mengapa aku tidak berjalan ke pusat kepompong Dao untuk melihatnya?" Dia melangkah maju, dan guru bela diri surgawi Zucha segera datang ke sisinya. Dia berkata dengan suara rendah, "Aku di sini untuk melindungimu. Penebang kayu, menurutmu seberapa banyak kekuatan yang telah dipulihkan oleh Yang Mulia Surgawi Hao?" Saint Woodcutter berkata dengan suara rendah, "Jangankan pulih sedikit, bahkan jika kita memiliki setengah kekuatan, kita tetap akan mati jika kita menyerang bersama. Satu-satunya keuntungan sekarang adalah bahwa Celestial Venerable Hao sedang koma, dan dia sedang koma. Itu berarti ada kemungkinan untuk membunuhnya. Apakah kamu sudah selesai memurnikan Celestial River Divine Treasure milikmu?" Guru surgawi seni bela diri mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Tidak ada lagi kelemahan." Saint Woodcutter berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu adalah yang terkuat di antara kami, jadi waspadalah terhadap Dewa Surgawi Si dan Dewa Merah. Sulit untuk menjamin bahwa Yang Mulia Surgawi Hao tidak ada di antara mereka." Guru surgawi seni bela diri Guancha tercengang. Semua orang melewati lapisan kepompong Dao, dan tiba-tiba, ada ruang yang luas di depan mereka. Sinar cahaya yang pekat naik dan turun di ruang yang luas ini seperti gelombang. Semua orang menoleh dan melihat benang-benang berkumpul dari segala arah di dalam kepompong Dao, berkumpul di bagian tengah Yang Mulia Surgawi Hao. Aura Yang Mulia Surgawi Hao menjadi layu saat ia tergeletak di tengah jaring yang terbuat dari ribuan benang, tak bergerak. Ada sepotong surga dan bumi misterius yang mengambang di atas tubuhnya. Itu tidak besar, hanya sekitar 10 hingga 20 kaki radiusnya. Ada pohon Dao di sana, dan pohon Dao itu berbunga dengan buah Dao. Roh primordial Yang Mulia Surgawi Hao terperangkap di dalamnya, berjuang tanpa henti, tetapi dia tidak bisa membebaskan diri. Itu adalah surga kesadaran agung yang menyeluruh. Surga kesadaran agung yang menyeluruh bukanlah surga kesadaran agung yang menyeluruh yang sebenarnya. Surga kesadaran agung yang menyeluruh yang sebenarnya berada di kekosongan tertinggi. Surga kesadaran agung yang menyeluruh ini hanyalah seni ilahi yang diciptakan oleh Kaisar Agung dengan kesadarannya. Luka-luka Yang Mulia Surgawi Hao terlalu parah. Selain roh primordialnya yang disegel, dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan semua kultivasinya dari tubuhnya dan menggunakan iblis hatinya untuk mengobati luka-lukanya. Dia memang lebih pintar dari yang lain. Jika tidak ada orang pintar seperti Saint Woodcutter, tidak akan ada yang bisa memecahkan segelnya dan menemukan tempat persembunyiannya yang sebenarnya. Akan tetapi, meskipun dia masih pingsan, semua orang tetap bersikap seakan-akan sedang menghadapi musuh besar dan tidak berani mengendur. Semua orang dapat merasakan bahwa meskipun aura Yang Mulia Surgawi Hao telah layu, energi murni perlahan-lahan terkumpul di dalam tubuhnya. Teknik Celestial Venerable Hao terlalu hebat, dan dia benar-benar terlahir kembali. Setelah kelahirannya kembali, dia mungkin akan menjadi lebih kuat dan lebih mengerikan. Pertarungan dengan Kaisar Agung telah memberinya keuntungan besar. Suara Raja Langit terdengar serak saat dia berkata, "Para iblis mental mulia surgawi yang masuk mati di sini." Mereka melihat ke depan dan melihat kepompong besar tergantung di benang. Di setiap kepompong tergantung iblis mental celestial yang muliamu. Banyak setan hati menyerbu tempat ini, tetapi tidak ada satupun yang dapat membunuh Yang Mulia Surgawi Hao. Sebaliknya, mereka menjadi makanannya. Setelah sekian lama, tidak ada seorang pun yang bergerak. Tiba-tiba, tawa agung terdengar.
Keledai Yan Yunxi, Raja Iblis Agung Lu Zeng, tertawa dan berkata, Yang Mulia Surgawi Hao ada di sana, terbaring di sana, tak sadarkan diri, tetapi tidak ada yang berani bergerak. Hehe, kalian yang berada di alam tahta kaisar hanya biasa-biasa saja. Saudara Sanduo, ayo pergi. Keledai itu mengangkat kukunya dan menendang Yan Yunxi dari punggungnya. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar, dan tubuh jasmaninya mengembang. Ia berubah menjadi iblis ganas dengan wajah keledai dan tubuh manusia, dan ia berteriak, kakak senior Sanduo, mari kita bunuh Yang Mulia Surgawi Hao bersama-sama. Mereka tidak tahu malu. Kucing hitam kecil, apakah kau ingin ikut juga? Darah Dewa Harimau Hitam mendidih karena kata-katanya, dan dia tiba-tiba berdiri untuk melihat Niu Sanduo. Niu Sanduo berdiri dan berubah menjadi dewa iblis berkepala banteng dan bertubuh manusia. Ia berkata sambil tersenyum, sangat jarang mendapat kesempatan seperti ini, jadi tentu saja aku harus memberikan kontribusi yang besar. Ketiganya bergegas maju, dan tiba-tiba, benang-benang itu bergerak dan saling bersilangan, membuat mereka tidak bisa menghindar. Mereka hanya bisa bertarung secara langsung. Niu Sanduo dan Lu Zeng berteriak aneh. Ketika seni ilahi atau senjata ilahi mereka menyentuh benang-benang ini, mereka merasa bahwa kekuatan seni ilahi mereka telah sangat berkurang. Kekuatan senjata ilahi mereka juga tersedot oleh benang-benang ini. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa senjata suci itu tidak bisa dilepaskan saat menyentuh benang tersebut. Tak lama kemudian, senjata suci mereka tertutupi benang dan tak dapat ditarik keluar. Bahkan tubuh mereka pun segera menempel pada benang tersebut, dan tubuh mereka perlahan-lahan menjadi tak bernyawa. Dewa Harimau Hitam berteriak, aku ahli dalam aljabar dan dapat menggunakan teknik teleportasi ilahi. Datanglah ke sisiku. Niu Sanduo dan Lu Zeng berjuang untuk menarik benang itu ke sisinya. Dewa Harimau Hitam itu mengeksekusi seni teleportasi ilahinya, dan dengan kilatan cahaya, mereka bertiga menghilang. Namun, benang-benang di langit berenang dan mengejar mereka. Mereka tampaknya tahu kemana mereka diteleportasi. Dewa Harimau Hitam membawa Niu Sanduo dan Lu Zeng untuk muncul di langit di atas Yang Mulia Surgawi Hao. Saat mereka muncul, mereka jatuh ke dalam jaring. Benang-benang itu dengan cepat melilit mereka dengan erat, menggantung mereka dalam posisi terbalik. Benang-benang itu benar-benar menembus kulit mereka dan berakar di tubuh mereka, menyerap energi mereka. Ketiganya merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka. Benang-benang itu benar-benar telah menembus harta karun dan istana surgawi mereka, menutupinya dengan lapisan kain kasa. Bahkan roh primordial mereka pun ditutupi oleh selubung tipis. Niu Sanduo hendak meminta bantuan ketika teriakan minta tolong Lu Zeng terdengar. Niu Sanduo dan Dewa Harimau Hitam merasa malu. Mereka berpikir, mulai sekarang, tidak peduli seberapa banyak keledai ini berbicara, kita tidak bisa mendengarkannya lagi. Lu Zeng masih berteriak minta tolong, tetapi Yan Yunxi, guru bela diri surgawi, penebang kayu suci, dan yang lainnya di pintu masuk memasang ekspresi muram. Mereka tidak menyelamatkannya secara langsung. Sekalipun aku masuk, aku tidak akan mampu melawan benang-benang ini. Selama aku masih terikat pada tubuhku dan memasuki harta karun suci dan istana surgawi, aku tidak akan bisa melarikan diri. Guru bela diri surgawi Guancha berkata dengan sungguh-sungguh, jenis rune dao ini sangat lunak, dan begitu menempel di tubuhmu, kau tidak bisa menyingkirkannya. Penebang kayu, kurasa bahkan penguasa langit dan Dewa Merah tidak dapat menemukan solusi apapun. Apakah kau punya metode? Dewa Merah Kisyayu mendengarnya dan bertanya, bisakah saya menggunakan api surgawi? Saint Woodcutter berkata sambil tersenyum, Dewa Merah bisa mencobanya. Dewa Merah Kisyayu membalik telapak tangannya dan dengan hati-hati mengeluarkan seberkas api surgawi, melemparkannya ke dalam benang. Tak lama kemudian, potongan kristal api surgawi itu dibungkus menjadi pangsit kecil. Bersama dengan Yang Mulia Surgawimu, Lu Zeng, Niu Sanduo, dan yang lainnya, pangsit itu digantung. Kisyayu menatap dengan mata terbuka lebar dan berhenti berbicara. Si Tianjun berkata dengan sopan, Saudara Dao Wen, kamu selalu punya ide, jadi kamu harus memikirkan tindakan balasan. Santo penebang kayu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak bisa merusak rencana Yang Mulia Surgawi Hao. Ketika si Tianjun mendengar itu, dia tersenyum dan berencana untuk membunuh. Jika dia tidak bisa membunuh Yang Mulia Surgawi Hao, dia akan membantu Yang Mulia Surgawi Hao menyingkirkan orang-orang yang ingin menyingkirkannya. Ini akan menjadi kontribusi yang sangat besar. Namun, Saint Woodcutter mengubah topik pembicaraan, dan Heaven Sovereign segera menekan niat membunuhnya. Saint Woodcutter melanjutkan, aku tidak bisa menghancurkan rencana Celestial Venerable Hao, tetapi aku bisa menggunakan rencananya untuk menghancurkan rencananya. Semua orang bingung.
Saint Woodcutter berkata, alasan mengapa Celestial Venerable Hao harus membentuk 35 kepompong Dao adalah karena tubuh jasmaninya berantakan. Roh primordialnya disegel di surga kesadaran agung yang menyeluruh, dan tubuh jasmaninya tidak dapat mengendalikan sejumlah besar kekuatan sihir. Lebih jauh lagi, kekuatan sihirnya juga berantakan, dan tanda-tanda Dao agungnya juga tersebar. Semua orang mendengarkan dengan tenang, tetapi Santo penebang kayu berhenti sejenak dan dengan hati-hati memikirkan bagaimana cara mengungkapkannya. Semua orang menjadi cemas karena menunggu, dan baru kemudian dia melanjutkan, oleh karena itu, cara termudah untuk menghancurkan rencananya adalah dengan mengirimnya keluar dari kepompong Dao besar dan masuk ke dalam tubuhnya. Hati semua orang bergetar, dan mereka semua tercengang. Ken Nu menghela napas. Guru surgawi yang memotong kayu, apakah ada orang di dunia ini yang tidak dapat Anda bunuh? Ya, Saint Woodcutter berkata dengan sungguh-sungguh, Yang Mulia Surgawi Hao juga salah satu dari mereka. Meskipun dia terluka parah, aku tidak sepenuhnya yakin apakah aku dapat menggunakan metode ini untuk membunuhnya. Sebagian besar energi telah terkumpul di tubuhnya. Jika dia dapat menahannya, kitalah yang akan mati. Jika dia tidak bisa, dia tidak melanjutkan dan menatap Raja Langit Si dan Dewa Merah Qixia. Teman-teman Dao, apakah kalian akan datang bersama? Si Tianjun ragu-ragu sejenak dan menatap Dewa Merah Qixia. Qixia tanpa ekspresi saat berkata, silakan saja, orang suci. Kami punya rencana sendiri. Si Tianjun ragu sejenak sebelum menggertakkan giginya. Dia terkekeh dan berkata, mereka yang mati kelaparan adalah pengecut, mereka yang terlalu berani. Pencuri ayam bau, silakan serang. Saint Woodcutter mengeluarkan kantong taoti dari pinggangnya dan mengeluarkan 2 lukisan kaligrafi. Dulu, ketika Kaisar Pendiri masih berhubungan baik dengan Suandu dan Yudu, aku mengikuti Kaisar Pendiri ke Suandu dan Yudu sebagai tamu. Adipati Langit dan Pangeran Bumi tahu aku suka menjadi pengikut, jadi mereka masing-masing mengangkat kuas dan menulis kepadaku. Dia membuka kaligrafi dan lukisan itu, dan di kaligrafi itu ada tulisan-tulisan Adipati Langit dan Pangeran Bumi. Tulisan-tulisan itu ditulis dalam tulisan-tulisan dewa dan tulisan-tulisan iblis. Dia melanjutkan, aku tidak pernah menggunakan kedua lukisan kaligrafi ini. Setelah itu, aku menerima murid yang tidak berguna dan membuat mantra untuk memanggil jiwa dan merekonstruksi jiwa. Aku meminjam kekuatan Adipati Langit dan Pangeran Bumi. Kupikir mungkin aku juga bisa membuat seni sihir di atas fondasinya, memulihkan seni sihir yang telah diserang orang lain kepadaku dan memasukkannya kembali ke dalam tubuh orang itu. Semua orang merasakan darahnya menjadi dingin.